Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi masih di edisi throwback 2023 kita yang melanjutin yang kemarin di Taman Pintar, dan kali ini kita udah ke zona berikutnya ya. Di sini bisa kita lihat ada semacam ini ya, gambar-gambar yang kayaknya sering kita lihat di share di sosmed gitu ya. Jadi gambar yang isinya teka-teki, terus kemudian gambar-gambar yang tipuan-tipuan mata gitu ya. Nah, ini ada di Taman Pintar juga area seperti itu. Nah, ini dia di gambarnya, jadi dipajang di frame-frame gitu ya di tembok, dan itu bisa teman-teman semuanya bisa ngelihat dan nyoba mungkin memecahkan teka-teki yang tersembunyi di balik gambar itu, atau mungkin sekedar nyoba-nyoba eye trick atau tipuan mata yang terkandung yang disajikan oleh gambar itu ya. Baca yang putih di antara yang biru muda. Saya ini kan kelihatan. Kita lanjut ke zona berikutnya. Kali ini ada zona Kids Experience. Jadi ya kalau misalkan kita masuk sih isinya kayak semacam game-game yang mungkin sering kita temuin di ini ya, di area game zone gitu ya. Jadi semacam mungkin kalau kita sering ketemu ada dance gitu ya, game yang dance pakai beneran kita ngedance di lantai gitu kan, di tombol-tombolnya di lantai, ada di lantai kaki kita gitu kan ya. Ya kayak gitulah isinya, semacam game-game kayak gitu ya, cuman yang lebih edukatif gitu ya. Zan, enggak, ayo sini. Zan. Habis dari situ kita masuk ke satu area yang ini menggambarkan tentang keajaiban, bukan keajaiban sih ya, tapi the wonder of ini ya, Menara Eiffel ya. Jadi semacam ini ya, menggambarkan betapa Menara Eiffel itu adalah sebuah karya seni yang sekaligus karya sains yang menakjubkan gitu ya. Jadi di situ kita ada photo booth, semacam photo booth ya, dengan backdrop Menara Eiffel. Terus kemudian kita ada ini lagi nyobain titian yang
seolah-olah kita sedang berada di atas menara Eiffel gitu ya, jalan di atas menara Eiffel dan macam-macam ya. Jadi ada semacam satu ruangan khusus yang kecil ini isinya informasi, semua informasi tentang menara Eiffel. Kita lanjut ke zona berikutnya. Ini adalah zona memorabilia ya. Zona memorabilia ini isinya banyak ya. Yang pertama ini kita kelihatan ada patung-patung prajurit keraton ya. Nah, ini adalah zona keraton. Jadi menceritakan bukan menceritakan sih, menyajikan ya. Menyajikan informasi-informasi tentang keraton, terutama ini khususnya keraton Yogyakarta ya. Jadi di situ bisa kita lihat ada patung-patung macam-macam jenis apa ini ya, prajurit mungkin ya, prajurit atau mungkin ya semacam itu ya, pengawal istana gitu ya. Jadi seragam-seragamnya seperti apa itu membedakan tugas-tugasnya si prajurit tersebut di keraton ya. Dan di sini kita masuk zona keraton itu akan disajikan foto-foto sultan ya, mulai dari Hamengkubuwono 1 sampai 10 ya. Jadi terus kemudian ada apa namanya, maket atau denah ya, denah keraton Yogyakarta ya. Dan intinya ini satu ruangan khusus ini, satu ruangan kecil ini menyajikan informasi tentang keraton. Kita lanjut ke ruang sebelah, itu adalah zona kepresidenan. Nah, di sini disajikan semua informasi dan info-info sejarah tentang Presiden Indonesia, mulai dari presiden yang pertama ya, dari Presiden Soekarno. Jadi ada foto-foto gitu ya yang dipajang di tembok-tembok, itu banyak adegan-adegan sejarah ya dari presiden, mulai dari presiden yang pertama gitu kan ya, itu dipajang. Terus kemudian tentunya ada foto resmi kepresidenan ya, mulai dari presiden yang pertama yaitu Presiden Soekarno sampai Presiden Joko Widodo ya.
kita lanjut lagi ke zona nuklir ya. Di zona nuklir ini ya tentunya disajikan berbagai informasi tentang teknologi nuklir ya. Jadi kita bisa tahu gimana sih mungkin prosesnya di reaktor dan macam-macam ya, pemanfaatan teknologi ini ya, pemanfaatan nuklir menjadi energi dan macam-macam, itu semuanya disajikan dalam satu ruangan yang sebenarnya cukup nggak terlalu luas tapi informasinya udah cukup oke lah untuk jadi tambahan pengetahuan buat kita dan mudah dimengerti juga oleh anak-anak. Apalagi di situ ada juga patungnya, mungkin ini jadi kayak semacam patung astronot, tapi itu kayaknya patung ini ya, patung outfit yang dipakai untuk kerja di ini ya, di pembangkit listrik tenaga nuklir mungkin ya, atau di reaktor nuklir gitu ya. Dan di seberangnya ruangan zona nuklir itu kita ada satu ruangan yang mana ini menyajikan kondisi simulasi pemungutan suara di TPS ketika pemilu ya. Jadi di situ ada petugas KPPS, ada petugas Linmas gitu ya. Terus kemudian ada kotak suara, ada bilik suara. Di situ anak-anak jadi bisa tahu gimana sih prosesnya pemilihan umum atau pemilu gitu ya. Di situ mereka bisa mengetahui informasi itu. Cuman memang harus didampingi orang tua ya, jadi biar mereka ada yang ngasih tahu. Kalau nggak didampingi ya mereka cuman keliling-keliling aja gitu ya, tanpa bisa ngerti ini ngapain sebenarnya, di sini itu apa gitu ya. Jadi memang harus ada yang orang tua yang mendampingi dan memberikan informasi atau penjelasan tambahan gitu ya. Lalu kita masuk ke sebuah ruangan yang ini menjelaskan tentang akhlak atau karakter atau moral ya. Jadi di sini kita tadi bisa lihat ada tulisan berani jujur hebat gitu ya. Jadi di sini anak-anak lebih ke ini ya, diajak untuk mengembangkan karakter jujur. Dan kita bisa lihat di sini itu ada pohon harapan. Jadi kita bisa nulis harapan kita, kemudian kita tancapkan di pohon itu ya. Jadi di situ tadi kita lihat kan banyak sekali kertas yang ditancapin di pohon harapan tadi. Nah sebenarnya itu juga oke, karena memang nggak tahu ini menurut psikologis atau apa ya, ketika harapan itu kita tuliskan itu akan lebih mendekati kenyataan gitu ya. Jadi ada semacam motivasi tambahan untuk mewujudkan harapan itu gitu ya. Dan kisah-kisahnya udah banyak di internet sebenarnya, ketika ada orang yang menuliskan harapannya, kemudian ternyata dia jauh lebih bisa mewujudkan harapan itu daripada mereka yang tidak menuliskan harapannya gitu ya. Nah itu tadi di karakter tadi ya. Setelah dari zona karakter kita masuk ke zona ini ya, jadi pengetahuan tentang airnya. Jadi mulai dari lapisan-lapisan air tanah gitu ya. Jadi ini memang zona ini ada sponsornya ya, disponsori oleh air mineral gitu ya. Dan tapi it's okay, nggak masalah. Yang paling asik di sini memang karena memang ada videotron yang menyajikan tentang senam ya, senam ayo minum air apa begitu ya. Jadi senam yang mengajak kita hidup sehat dengan cara minum air. Nah, dan ini anak-anak senang banget niruin senamnya ya, betah banget di situ. Nah sekali lagi, informasi yang tersajikan di Teman Pintar ini, terutama yang di segmen ini ya, itu banyak banget yang memang butuh pendampingan orang tua ya. Kalau nggak kita dampingi, nggak kita sampaikan informasi-informasinya, ya cuman lewat begitu doang ya. Jadi ada informasi-informasi tambahan yang memang harus kita sampaikan kepada anak-anak kalau kita bawa anak-anak ya. Nah lanjut, di sebelah zona air tadi itu ada
zona kesenian ya, semacam kesenian. Jadi ada budaya lah kesenian dan kerajinan gitu ya. Jadi ada dipajang motif batik, terus kemudian dipajang juga itu ada miniatur salah satu karya seni yang terbesar di Indonesia ya, itu Candi Borobudur. Nah ini ada virtual tournya juga di Candi Borobudur ya. Jadi kita bisa lihat bagaimana sih dalamnya Candi Borobudur itu melalui virtual tour ya. Di sini dipajang juga miniatur rumah adat, terus kemudian ada lagi wayang gitu ya, ada dipajang wayang juga. Dan yang dipajang bukan cuman wayang kulit Jawa saja, tapi ada juga wayang golek gitu ya. Jadi nggak cuman budaya Jawa aja yang dipajang di sini. Terus kemudian, nah ini kita lihat ada macam-macam keris gitu kan. Nah terus ada bunyi-bunyian gamelan, karena memang di ujung ruangan ini juga ada gamelan. Nah ini dia, jadi satu set orkestra gamelan full yang bisa juga kita coba ya. Tapi bunyi-bunyian itu datangnya bukan dari sini ya, tapi emang ada back soundnya gamelan ya. Nah back soundnya gamelan yang memang ya vibes-nya bikin asik lah ya. Jadi vibes-nya kalau kayak bener-bener di Jawa tradisional, di kampung-kampung Jawa yang memang banyak ini ya, asik lah pokoknya ya. Jadi background gamelan. Nah di sini gamelannya juga boleh kita coba. Sekali lagi ini juga harus didampingi orang tua biar nggak asal pukul ya, karena ini juga Zulfikar sini juga ya namanya juga anak-anak gitu kan, ada yang mukulnya pakai sepenuh hati yang wah kenceng banget gitu kan. Nah itu kalau nggak kita stop ya takutnya ntar ngerusak gitu ya jadinya. Jadi harus kita arahkan. Ini gong. Nah itu tadi kunjungan kita di Taman Pintar untuk part yang kedua atau bagian yang kedua ya. Mudah-mudahan bisa jadi inspirasi buat teman-teman yang mau liburan ke Jogja bersama keluarga, terutama anak-anak ya.